Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kifari Ramadan dari kelas 1 D4 ITA, NRP 31206000029. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengerjakan penugasan percobaan Y2 Application Structure dengan dosen Bapak Ahmad Syauqi Ahsan. Baik, langsung saja ke overview. Yaitu yang pertama, aplikasi Y2 ini menganut pola MVC atau Model View Controller. Ya, model maksudnya mempresentasikan data, logika bisnis, dan aturan-aturan yang ada. Lalu view ini maksudnya itu adalah representasi atau representasi masukan atau keluaran ke atau dari model. Lalu untuk controller sendiri menerima masukan dan merubahnya menjadi perintah untuk mengakses model dan menampilkan view. Selain MVC, Y2 itu juga memiliki ini, entry script, application, komponen application, modul, filter, dan widgets. Entry script sendiri itu adalah PHP script yang bisa diakses langsung oleh pengguna. Mereka itu merupakan awal dari semua request ke aplikasi. Lalu untuk application sendiri itu merupakan objek yang dapat diakses secara global. Objek ini mengelola berbagai komponen dan mengkoordinasikan mereka untuk memenuhi request. Untuk komponen application sendiri merupakan objek-objek yang tergabung dengan application dan menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi request. Lalu untuk modul sendiri, itu adalah sebuah paket yang di dalamnya terdapat MVC secara komplit, dan sebuah aplikasi Y2 dapat dibuat dan dikelola menjadi beberapa modul. Lalu filter, yaitu merepresentasikan kode yang perlu dijalankan sebelum dan atau sesudah sebuah request ditangani oleh controller. Lalu yang terakhir ada widget, yaitu adalah objek yang biasanya dilekatkan pada view untuk mempermudah pembentukan tampilan. Oke, lalu di sini ada struktur aplikasi Y2, yaitu ada entry script, application, modul, controller, application, komponen, filter, view, model, widget, asset bundle, dan itu semuanya saling terhubung satu sama lain. Oke, lalu kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu entry script. Oke, entry script merupakan mata rantai pertama dari aplikasi Y2. Setiap Y, baik aplikasi web maupun aplikasi konsol, harus memiliki satu entry script. Entry script untuk berbasis web biasanya bernama index.php. File ini harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web. Jadi misal ini seperti jika kita masuk ke Y, itu untuk yang pertama kali diakses itu ini adalah index.php. Lalu entry script biasanya digunakan untuk hal-hal seperti mendefinisikan konstanta global, meregister komposer autoloader, mengikut sertakan kelas Y, membuat konfigurasi aplikasi, membuat dan mengkonfigurasi instance dari aplikasi, memanggil fungsi Y base application run untuk memproses permintaan. Selain dapat digunakan untuk membuat aplikasi web, Y2 juga dapat digunakan untuk membuat aplikasi konsol. Nah, entry script untuk aplikasi web. Seperti ini contohnya. Lalu kita masuk ke application. Nah, application itu sendiri merupakan objek yang mengelola keseluruhan struktur dalam siklus hidup dari aplikasi Y2. Setiap aplikasi Y2 merupakan sebuah objek yang dibuat dari entry script. Objek aplikasi ini dapat diakses secara global melalui Y-App. Lalu konfigurasi dari application juga akan dimuat bersamaan dengan pembuatan aplikasi di entry script. Nah, file konfigurasi untuk basic template-nya
bernama web.php. Untuk web.php sendiri itu isinya seperti ini. Terdapat banyak komponen, lalu ini ada apa namanya untuk mengenerate juga dan masih banyak lagi. Oke, lalu aplikasi properti. Properti dari Y2 ini dapat diakses melalui tanda panah nama properti. Nah, berikut ini adalah required property dari aplikasi Y. Y-based application ID adalah yang menyimpan ID dari aplikasi. ID ini bersifat unik dan berguna untuk membedakan aplikasi satu dengan yang lainnya. Gunakan hanya alphanumeric untuk ID. Lalu yang kedua ini ada Y-based application, yaitu adalah properti yang digunakan untuk menemukan root directory dari aplikasi. Berikut juga ada beberapa properti lainnya seperti Y-based application, name komponen, modul, dan lain-lain. Lalu aplikasi komponen. Sebuah aplikasi Y2 ini dibentuk dari beberapa komponen yang menyediakan layanan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, komponen URL Manager bertanggung jawab untuk menentukan rute dari sebuah request. Komponen database menyediakan layanan terkait dengan penggunaan database dan lain sebagainya. Komponen dari aplikasi akan dibuat ketika komponen tersebut digunakan untuk pertama kali. Berikut adalah beberapa contoh komponen inti dari aplikasi Y2, yaitu yang pertama ada DB atau database, yaitu mengelola hubungan dengan database. Lalu ada error handler untuk menangani error dan exception pada PHP. Lalu user menangani autentikasi user dan masih banyak lagi. Lalu ada controller. Controller adalah bagian dari arsitektur MVC yang bertugas untuk menerima permintaan atau request dan memberikan tanggapan atau respon. Controller sendiri akan menerima permintaan, meneruskan permintaan ke model, lalu memasukkan hasil dari pemrosesan dari model ke dalam view, kemudian membentuk tanggapan. Nah, nama file PHP dari sebuah controller mengikuti format controller ID controller.php. Sebagai contoh ini jurusan controller.php. Nah, lalu untuk contoh yang sudah saya gunakan sendiri di dalam folder controller ini yaitu adalah mahasiswa controller.php. Folder ini terbuat setelah saya menggenerate CRUD di G pada video yang kemarin. Yaitu isinya sangat baik sekali, terdapat beberapa kelas dan fungsi atau metode. Seperti itu, lalu controller action. Sebuah controller itu dibentuk dari satu atau beberapa action. Action ID merupakan kata unik yang digunakan untuk membedakan action satu dengan action lainnya dalam sebuah controller. Action ID ditulis dalam format action ID. Lalu pengguna dapat mengakses action dari controller menggunakan rute dengan format controller ID atau action ID. Sebagai contoh, action create dari controller jurusan dapat diakses melalui rute jurusan create. Secara default, action index akan dipanggil jika dalam request hanya menyebutkan nama controller saja, tanpa nama action. Action default dapat diganti melalui property default. Lalu ada controller best practice. Di dalam aplikasi yang didesain dengan baik, sebuah controller biasanya berukuran sangat kecil. Dan untuk setiap action-nya hanya berisi beberapa baris kode saja. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa apabila dapat mengakses data permintaan atau request dari HTTP headers, cookies, request, parameter, dan lain-lain. Dapat memanggil method dari model atau dari komponen lainnya. Lalu dapat menggunakan views untuk membentuk respon atau keluaran. Seharusnya tidak memproses data permintaan atau request. Pemrosesan ini harusnya dilakukan dalam model.
dan seharusnya tidak mengikut sertakan HTML atau kode HTML. Ini lebih baiknya diletakkan pada views. Lalu di sini ada model. Nah, model ini adalah bagian dari arsitektur MVC. Model ini juga adalah objek yang digunakan untuk mempresentasikan data, aturan-aturan, dan logika bisnis. Model ini dapat dihubungkan dengan tabel di sebuah database ataupun berdiri sendiri. Sebuah model dapat memiliki atribut, labels, validation rule, dan lain-lain. Atribut mempresentasikan data dalam sebuah model. Model yang dihubungkan dengan tabel di database secara otomatis menjadikan seluruh field dalam tabel tersebut sebagai atributnya. Atribut dapat ditambahkan dengan cara seperti membuat variabel. Nah, atribut ini diakses dengan normal atau seperti menggunakan array. Misal $model panah tes sama dengan petik satu contoh. Oke. Dan atau contohnya seperti pada gambar di sebelah kanan ini. Lalu ada masih di model, atribut label adalah label yang ditampilkan pada form untuk setiap atribut. Jika model dibuat dengan menggunakan key, maka semua field dalam tabel akan dibuatkan atribut label secara otomatis. Validasi pada data untuk sebuah model yang diterima dari pengguna harus divalidasi terlebih dahulu. Untuk contoh validasinya yaitu jumlah huruf maksimal untuk nomor telepon tidak boleh melebihi 15. Email harus sesuai dengan bentuk penulisan email yang valid, dan masih banyak lagi. Proses validasi ini dapat diatur melalui method rules. Lalu ada model best practice. Secara garis besar, sebuah model itu dapat berisi atribut untuk mempresentasikan data bisnis. Lalu dapat berisi validation rules atau untuk memastikan validitas dan integritas data. Dapat berisi metode-metode untuk mengimplementasikan logika bisnis, dan seharusnya tidak mengakses request, session, atau environment data yang lain secara langsung. Data-data ini harus dimasukkan ke dalam model dan controller. Seharusnya tidak mengikut sertakan kode HTML. Kode HTML ini lebih baiknya diletakkan pada views. Dan seharusnya tidak memiliki skenario yang terlalu banyak. Lalu kita masuk ke views. Views ini juga bagian dari arsitektur MVC yang digunakan untuk menampilkan data ke pengguna. Untuk contohnya itu di sini ya, di template, di views. Nah, di views ini saya menampilkan tabel, itu tabel mahasiswa yang ada pada database saya. Nah, views ini dibentuk menggunakan gabungan dari kode PHP dan HTML dengan pertimbangan keamanan untuk menghindari cross-site scripting. Terapkan metode pemeriksaan untuk menampilkan data yang dimasukkan oleh pengguna. Menggunakan metode encode dan ini. Lalu, sebuah views dapat dirender atau dipanggil dari controller. Dari controller, sebuah view dapat dipanggil dengan salah satu metode berikut, yaitu render, render partial, render ajax, render file. Untuk pengertiannya, ini bisa ada di sini. Lalu beberapa views yang dirender dari sebuah controller yang sama harus diletakkan di dalam sebuah directory yang sama juga. Contoh, semua view yang dirender di jurusan controller diletakkan pada directory jurusan. Nah ini di dalam mahasiswa controller ini ada di dalam folder mahasiswa. Lalu layout. Layout adalah view spesial yang digunakan untuk menampilkan bagian yang sama untuk semua views yang ada pada aplikasi Y ini. Secara default, terdapat sebuah layout dengan nama main.php.
Tampilan umum yang dimunculkan pada setiap halaman dari sebuah aplikasi Y seperti menu diletakkan pada main.php ini. Ya, seperti inilah contohnya. Lalu, filter. Filter ini adalah sebuah objek yang dieksekusi sebelum atau sesudah action pada controller. Filter dapat digunakan dengan meletakkannya di dalam metode behavior pada sebuah controller. Contoh built-in filter yang sering digunakan adalah access control. Filter ini berfungsi untuk memastikan pengguna yang mengakses sebuah action memenuhi syarat tertentu, seperti pada kode program di sebelah kanan ini. Lalu, built-in filter yang lain yang cukup berguna adalah HTTP dan package. Lalu kita masuk ke assets. Aset pada aplikasi ini merupakan file yang menjadi referensi dari sebuah halaman web. Contoh file CSS atau JavaScript. Untuk dapat digunakan, sebuah aset harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari internet. Pada aplikasi Y2 ini, direkomendasikan untuk mengelola aset menggunakan aset bundles. File .css atau .js secara langsung diincludekan ke dalam view. Aset bundle diincludekan pada view dengan memanggil metode register. Dengan cara ini, file aset yang asli tidak harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web, yang akan mengkopikannya secara langsung. Jika terdapat perubahan pada file aset, misalkan setelah melakukan upgrade, file aset otomatis akan diperbarui. Widget, nah ini ada sebuah catatan. Widget akan secara otomatis mengincludekan file aset yang dibutuhkannya. Seperti pada contoh di sebelah kanan ini. Ya, lalu selanjutnya ini adalah latihan yang akan saya bahas pada next video. Baik, kalau begitu sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.